Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimat as-shaimat, jemaah pengawasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ucapan syukur, pujian yang sempurna kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di kesempatan yang mulia ini. Ba'da asar hari Senin tanggal pinten iki Bu? 17 Ramadan, oke. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan berpuasa, dengan harapan hadir memperoleh ilmu yang bermanfaat, menambah tambahan iman dan niat-niat kebaikan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ijabahi niat-niat baik kita. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah sekarang kita ada di bulan Ramadan, bulan yang sangat Allah Subhanahu wa ta'ala istimewakan, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, kitab yang paling mulia, mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar. Mukjizat Nabi itu banyak kata ibu, tapi yang paling besar itu apa? Al-Quran, yang bisa dinikmati sepanjang masa. Kalau mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam membelah lautan, niku sampun tinggal cerita. Mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam yang menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah liat, niku sampun tinggal nopo cerita mungkin. Tapi mukjizat yang masih murni dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kelak, sampai hari kiamat, niku napa? Al-Qur'an, kitab yang istimewa. Seorang muslim di bulan Ramadan ini harusnya interaksi bersama Al-Qur'annya itu naik napa turun ibu? Naik napa turun? Harusnya naik Bu, nggih. Yang sehari biasanya mau satu halaman, nggih seniki sedinten pinten? Setunggal juz. Saged mboten Ibu? Insyaallah saged. Yang biasanya jarang buka Al-Quran, nggih disempataken bar sahur Ibu, nggih. Sibuk Ustaz asang-asai. Leres Bu? Bar sahur asang-asai Bu, nggih biasanya. Nggih disempataken patus wekdal sing cocok nggih maos Al-Qur'an. Nah, salah satu komunikasi atau interaksi kita dengan Al-Qur'an adalah mentadabburi makna-makna Al-Qur'an. Tidak hanya membaca tanpa tahu artinya. Nek sing kados niku kadang boten sing pun maca tapi mboten ngertos iki maksudnya apa? Kata boten. Oh, kata sana. Kita mungkin salah satu dari mereka yang banyak mungkin maca Al-Quran sejam 2 jam tapi nek ditakoni isine apa? Sing penting maca oleh pahala.
Kados niku Bu? Nggih. Niku saya boten sae, daripada boten Bu nggih. Tapi jauh lebih bagus, jauh lebih baik niku napa? Membaca satu surat. Kemudian dibuka terjemahannya niki napa sih kira-kira artinipun. Mungkin yang pengen lebih tahu lagi dibuka buku tafsiripun, ya. Itu jauh lebih baik. Ibnu Qayyim salah seorang ulama yang tersohor niku menjelaskan membaca satu surat dengan memahami, dengan mentadaburi, mendalami maknanya niku lebih baik dibandingkan menghatamkan satu kali khatam tapi boten ngertos Nah, sekarang di sore hari ini kita ingin mentadaburi atau sedikit merenungi salah satu surat yang jumlah ayatnya namung 11 tapi sangat mendalam sekali. Suratipun namanya pun apa Ibu? Surat Al-Qari'ah. Artinya napa niki artinipun Al-Qari'ah niku? Hari kiamat yang menggetarkan hati. Monggo kita baca dulu oke? Saya baca ayatnya jenengan simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Artinya Al-Qari'ah, hari kiamat yang menggetarkan. Mal-Qari'ah, apa Al-Qari'ah itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu? Yauma yakunun nas, pada hari itu manusia kal-farashil mabthus, seperti laron yang berterbaran. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush, dan di hari itu juga gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka barang siapa yang timbangan kebaikannya berat, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang timbangan kebaikannya enteng, ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Hawiyah adalah api yang sangat panas sekali. Baik, Bu-ibu, niki surat Al-Qari'ah sedang membicarakan tentang hari kiamat. Hari kiamat itu wonten boten? Wonten. Bahkan rukun ke-5 dari rukun
beriman kepada hari akhir. Jadi dunia yang kita pijak sekarang, yang kita cari dengan susah payah, kadang diperebutkan oleh orang-orang, semua ada akhirnya, semua akan hilang. Kalau dunia yang tidak hilang, kita yang pergi terlebih dahulu. Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Qari'ah artinya sesuatu yang mengagetkan, yang menggetarkan hati semua manusia. Dan hari kiamat niku ibu sekalian mempunyai banyak nama di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim niku memberi nama hari kiamat dengan berbagai macam nama yang semuanya menggambarkan tentang kengerian hari tersebut. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Dalam surah An-Nazi'ah, ketika datang tammatul kubra, bencana yang sangat besar sekali. Dalam surat Abasa disebutkan fa idza ja'atis shakhah, ketika datang suara yang sangat keras sekali yang memekakkan telinga. Karena hari kiamat diawali dengan apa itu? Ditiupnya sangka kala oleh malaikat sinten? Israfil. Nabi SAW pernah bercerita tentang malaikat Israfil niki bu. Seniki sampun kados niki sudah memegang sangkakalanya. Sangkakala itu apa sih? Semacam trompet yang besar. Sudah memegang, sudah diletakkan di mulut, pun siap-siap tinggal nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah memerintahkan, sudah ditiup, hancurlah dengan suara yang keras itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan nama hari kiamat Al-Haqqah, sesuatu yang pasti akan terjadi. Al-Haqqatu mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Allah Subhanahu wa taala juga memberi nama hari kiamat dengan Al-Qiyamatu, Yaumul Qiyamah, hari di mana manusia dibangkitkan. Saking pundi ibu? Dari dalam kubur. Hari kiamat dinamakan Yaumul Hasrah, hari yang dipenuhi dengan kerugian. Wah, saya mau merasa rugi temriku. Dan seterusnya dari nama-nama hari kiamat. Kita baca tafsirnya ibu, sudah saya ketikkan di situ. Tafsir saya ambil dari tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Al-Qari'ah adalah satu nama untuk hari kiamat. Disebut demikian karena hari itu akan mengguncang dan mengejutkan manusia dengan kedahsyatannya. Kedahsyatan hari kiamat itu bu, jadi kan kalau sudah paham juz 30 akan bisa menceritakan bagaimana kedahsyatan hari kiamat. Idza samaa'un fatarat, ketika langit yang kita lihat megah biru semuanya. Mungkin nak jenengan melihat langit yang melepek, mesti boten bu, wah langit kenapa lain ibu, okay? Langit yang megah yang kita lihat bu niku biru warnanya, itu akan pecah. Idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tafarat, ketika bintang-bintang yang ada di atas itu berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, ketika lautan itu berubah menjadi api. Wa idzal quburu buqtirat, ketika kubur yang jumlahnya miliaran bu, okay? Niku keluar apa ibu? Yang dari dalam kubur. Nah, manusia keluar. Itu suasana yang sangat mengerikan sekali. Bumi dikoncangkan seguncang-guncangnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Jenengan
atau saya dulu pas SMA Bu, terjadi gempa Jogja yang getarannya sampai Purworejo lumayan bandar Bu, nggih. Ini kok sudah luar biasa paniknya. Bahkan yang di Jogja saya diceritain teman, orang sudah tidak kenal anaknya, sebutan kelingan. Ini baru gempa skalanya kecil, ya besar Bu, tapi kalau dibandingkan dengan gempa yang terjadi di hari kiamat itu jauh sekali. Maka ketika gempa hari kiamat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita dalam soal Haji ayat yang pertama, sampai anak kecil itu beruban saking ngeri. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, ibu-ibu yang sedang mengandung, napa ibu? Gugur dan lupa dengan anak yang sedang disusuinya karena kengerian hari tersebut. Allah mengatakan al-qari'ah mal-qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Dan tahukah engkau apa itu al-qari'ah? Nah, kalimat ini di dalam Al-Quran itu fungsinya untuk menguatkan serta Allah sedang menganggap besar perkara ini Bu, bukan perkara yang remeh, besar. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan dunia ini, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Ketika itu manusia, nah, manusia ini sinten? Seluruh manusia, kula jenengan semuanya manusia akan seperti farash, lawan yang berterbangan. Jenengan nate sumber lawan Ibu, insya Allah nate mungkin tuku datang Purworejo, datang buatan, datang besok ada sami Bu, datang nggih. Saya bawa nih. Niku nek mabur sakit mengendalikan diri boten. Mabur nak, itulah nawar lah. Benten kali mamuk, nek mamuk dia terbangnya dia bebas. Kalau lama sementing mabur, sementing mabur tanpa arah. Tubrukan sana, tubrukan sini, ngerti-ngerti. Sayape, ocol, selesai. Ya. Ketika itu manusia karena kondisi yang genting, kebingungan, mereka digambarkan seperti nopo laron sing mabur. Orang di dunia kalau panik juga seperti itu. Jangankan hari kiamat, di dunia kalau seandainya ada sebuah kejadian yang membuat panik, kebakaran misalkan, naudzubillah, atau gempa, kita mau lari kemana kadang bingung. Yang penting apa? Melayu, mengerti, semuanya melayu. Kenapa? Bingung sudah. Seperti ini. Ini manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan manusia itu kondisi seperti apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, tuhsyaruna yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan. Kalian, kita Ibu, umatnya Kanjeng Nabi SAW dan manusia secara umumnya akan dikumpulkan kelak di hari kiamat di padang mahsyar khufatan, nyeker, boten akum sandal, boten akum sepatu, nyeker, hurlan, burung sepet, belum disunat yang laki-laki, uratan, wudhu, boten ngagem lambi. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi SAW, ketika mendengar beliau berbicara seperti itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanduru ba'duhum ila ba'din. Aisyah langsung berpikir seperti ini, Bu. Ketika hari kiamat dikumpulkan, tidak beralas kaki, belum sunat, tidak pakai baju, berarti nanti laki-laki dan perempuan saling akan melihat
langsung timbul rasa malu, Bu, okay? Yang berpikir seperti itu. Tapi kata Nabi SAW, al-amru asyaddu min an yahumma dzak. Perkaranya jauh lebih besar dibandingkan hanya berpikir seperti itu. Artinya, walaupun laki-laki di sampingnya melihat ada perempuan tidak pakai baju, wes boten napa perhatian sama sekali, ngelirik orang. Berarti memang ketika itu kondisinya sangat genting. Dia belum tahu nanti ini surga atau neraka, nggak ngurus. Kalau sekarang, Masya Allah, mungkin mau anak sambil ngomong terus niku, apa yang terjadi, Ibu? Oh, mesti ngelirik, mesti deleng, ya kan? Besok tidak, tidak, semua akan lupa. Ini keadaan manusia kelak dikumpulkan dalam keadaan seperti kita datang ke dunia. Karena bada'nakum awwala marratin, seperti kita muncul di dunia ini tidak punya apa-apa. Napa wonten tiang lahiran masih sendal, masih sepatu? Wonten Bu? Wonten Bu klambi wonten. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti dia datang ke dunia ini. Bedanya, kalau kita lahir kita masih dalam keadaan bersih, besok kita kembali, kita kondisinya beda-beda. Tergantung dari kondisi kita sekarang di dunia ini. Oke, baik. Ini manusianya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana dengan gunung-gunung. Allah berfirman, "Wa takunul jibalu kal aihnil manfush." Hari itu gunung-gunung yang terlihat kokoh sekarang mungkin besar, tegak, kokoh seperti itu, Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti kain wol atau bulu yang nek didamu niku langsung ambrol, mabur, berarti ringan. Sekarang kalau seandainya terjadi letusan gunung berapi, itu pun gunungnya masih ada. Besok di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung-gunung itu seperti kapas yang tidak ada bobotnya sama sekali. Dan di dalam Al-Quran itu, ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan proses bagaimana gunung itu dihancurkan. Yang pertama, gunung itu diguncangkan. Gunung itu diguncangkan seperti yang disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-14. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Hari itu diangkatlah bumi dan gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, diguncangkan sekali guncang. Yang kedua, gunung dihancurkan menjadi seperti kapas yang berhamburan, seperti yang di ayat ini mungkin surah Al-Qur'an ayat yang ke-5. Wa takunul jibalu kal aihnil manfush. Yang ketiga, gunung itu menjadi debu yang berterbangan. Debu bukan watu. Nek watu kesehatan bobotnya mungkin. Nek lebu enten bobotnya boten. Hancur. Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-5 sampai ke-6. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, lalu menjadi debu yang berterbangan. Setelah itu gunung-gunung itu akan lenyap, terus orang bekasih blas, boten-boten
berfirman dalam surat Thaha ayat yang ke-105, wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang gunung, bagaimana kondisinya besok di hari kiamat. Faqul, katakanlah wahai Muhammad, yansifuha rabbi nasfa, Rabbku akan menghancurkan sehancur-hancurnya gunung tersebut. Fayadaruha qa'an safsafa, maka Allah jadikan tanah itu datar, la tara fiha iwajan wala amta, tanpa ada sedikit jelegongan. Jelegongan itu apa, Bu? Cekungan, Bu. Wala amta, juga tidak ada yang menonjol. Jadi tanah di padang mahsyar besok ini apa? Rata, ada tempat yang bisa digunakan untuk bersembunyi. Biasanya mau ngumpet kan, Bu, Ibu, di balik batu. Hari itu sudah tidak ada tempat yang bisa digunakan untuk sembunyi. Ainal mafar, tidak ada tempat untuk berlari. Semuanya rata, semua di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gunung. Setelah semua kejadian dahsyat itu, tibalah saat yang meresahkan kita semua, Bu. Amal semua orang akan ditimbang. Ditimbang. Fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang amal kebaikannya ditimbang dan lebih berat dibandingkan amal buruknya, maka dia akan berada di kehidupan yang menyenangkan. Penghuni Ibu, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga yang Allah bercerita, ada tuli ibadiyah salihin, saya siapkan untuk hamba-hambaku yang salih, yang sholatnya perhatian dengan sholatnya, yang ketika datang kewajiban puasa dia berpuasa, yang datang kewajiban zakat dia berzakat, yang akhlaknya baik, yang salih. Hamba-hambaku itu mala ainun ra'at, kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh napa niki mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basharin, juga belum pernah terbetik dalam hati satu manusia pun, belum pernah. Yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang saleh, kenikmatan yang luar biasa sekali, ibu-ibu sekalian. Makanya kita harus sabar dalam menghadapi dunia ini. Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini diibaratkan oleh Nabi SAW ibaratnya sebuah penjara bagi orang yang beriman. Maksudnya pripun Ustaz, kok penjara? Oh, kita bebas. Seorang mukmin itu tidak hidup bebas di dunia ini. Makan apa yang mau, melihat apa yang dia inginkan, mendengar apa yang dia pengen dengar. Tidak, semua kehidupan orang beriman diatur boten, Bu? Diatur boten? Diatur. Oh, makan harus yang halal, melihat harus yang halal, mendengar harus yang halal, memakai baju juga harus yang halal. Semuanya diatur. Ibaratnya sebuah penjara. Oleh penjara kan banyak dihalangi dari kebebasan, kok, kan? Orang metu, pangannya diatur, mobilnya diatur, semuanya diatur di penjara, Bu.
wa jannatul kafir, surganya orang kafir. Maksudnya apa? Orang kafir itu tidak mau terikat dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Maka napa wis uripe kados niku. Mangan sedengake dhewe, nyambut gawe sedengake dhewe, nganggo klambi sedengake dhewe, wong wadon nggo napa? Celana sing cendhek ya sedengake dhewe, tidak mau diatur. Kalau kita orang beriman mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita berharap, ada harapan besok akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalamnya semua kenikmatan yang diinginkan oleh jiwa, oleh nafsu itu akan ada. Luar biasa. Ketika kebaikan ditimbang dan ternyata lebih berat kebaikannya, maka dia akan mendapatkan balasan yang sangat istimewa sekali. Fi aisyatin radiyah. Dan rumusnya Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan, ibu-ibu sekalian, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang kelak di hari kiamat membawa satu kebaikan, maka akan dilipat gandakan menjadi berapa? Niki bener 10. Siji peng 10. Itu minimalnya. Kalau keburukan, barang siapa yang datang membawa satu keburukan, fala yujza illa mislaha, tidak dibalas melainkan semisalnya. Seharusnya kemungkinan untuk berat timbangan kebaikannya banyak atau tidak, ibu? Banyak tidak? Sing wong datang membawa kebaikan di ping 10 minimal, ada yang dikalikan 100, ada yang dikalikan 700, ada yang dikalikan tidak terbatas, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau keburukan tidak dikalikan, datang membawa 1, ya ditimbang 1, berarti kemungkinan untuk berat timbangan kebaikan itu besar. Tapi ternyata ada keburukan yang bisa memakan kebaikan-kebaikan ini. Bahaya buat ini, ibu, kira-kira, bu. Kita lagi butuh nih dengan amalan-amalan yang memperberat timbangan kita. Ternyata ada keburukan yang pernah kita lakukan. Ini bisa menggerogoti habis kebaikan-kebaikan yang sudah kita timbun. Rugi tidaklah seperti ini, bu. Rugi. Ini yang dinamakan dengan muflis, orang yang bangkrut di hari kiamat. Orang yang pernah mengambil harta orang lain dengan dolim, curang. Oke. Orang yang pernah membunuh orang lain, orang yang pernah memukul orang lain, orang yang pernah menjatuhkan kehormatan orang lain. Setiap kezaliman yang dilakukan kepada orang lain itu menjadi tabungan bagi orang yang dizalimi dan menjadi bencana bagi orang yang menzalimi. Jadi nek jenengan dizalimi oleh orang lain, oleh suami, kurang perhatikan hak jenengan, ikut tabungan. Rumusnya kita, agar kita hatinya tidak terlalu terluka ketika dizalimi, adalah yakini kezaliman yang kita alami tabungan kelak di hari akhir. Ibu, oke? Baik. Ustaz, sebenarnya mizan niku nopo sih? Mizan itu apa? Mizan itu timbangan, bu. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan mizan itu punya 2 neraca. Ibu, oke? Kaya wong nimbang apa niki? Nimbang napa niki, Bu? Mas mungkin apa? Neraca, timbangan. Kalau di ilmu fisika namanya apa? Timbangan yang saya agak lupa, udah lama sekali, Bu. Okay? Seperti itulah. Kalau ditimbang itu timbang. Nah, dan timbangannya Allah itu adil. Tidak ada kezaliman. Wa nad'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamah. Allah berfirman dalam soal Anbiya. Kami akan panjangkan di hari kiamat besok sebuah timbangan keadilan. Timbangan apa? Keadilan.
didolimi sama sekali. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun kebaikan itu sebesar biji sawi yang kecil sekali, kami akan datangkan, dan itu berpengaruh dengan timbangan ketika itu. Walaupun kecil, apalagi kalau besar. Dan besar kecilnya nilai sebuah amalan itu, Ibu, jangan hanya dinilai dengan kuantitasnya. Maksudnya apa? Oh, sejuta iki nilainya berapa? 100 juta. Gede mboten? Gede. Ya. Tapi yang berpengaruh juga dengan nilainya ini niat dari orangnya. Niatnya apa? Pamer. Niatnya apa? Main dicoblos. Niatnya apa? Men mendapatkan kedudukan di masyarakat. Wis niku tidak ada nilainya walaupun kuantitasnya besar. Tidak ada. Baik. Yang ditimbang niku napa, Ibu? Ketika besok di hari kiamat, yang ditimbang itu bisa amalan orang tersebut. Orang tersebut ditimbang amalannya, Bu, okay? Amalannya. Jadi kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan sekarang itu ibaratnya sebuah poin. Apa? Poin atau kredit, Bu, okay? Bukan kredit ini, bukan kredit motor, bukan poin, Bu, okay? Tapi besok Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buat itu sesuatu yang nyata, bisa ditimbang. Jadi kan sekarang kalau kita sholat, poin apa, Bu? Ada sesuatu yang bisa kita lihat, waktu sholatnya pun di sini kan tidak kelihatan, Bu. Saya sedekah sekarang, saya puasa sekarang, saya dapat apa sih? Ustaz hanya bilang jenengan dapat pahala. Lah pahala itu apa? Itu seperti poin yang kita kumpulkan dalam catatan kebaikan kita. Besok itu diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sesuatu yang nyata, ditimbang madrek. Seperti itu. Juga bisa kemungkinan yang ditimbang niku wonge napa? Wonge yang ditimbang. Jadi suatu hari ini ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya pun Abdullah bin Mas'ud, Bu. Namanya sinten, Bu? Abdullah bin Mas'ud. Jangan digambarkan anu wong awam gede, dhuwur. Tidak. Sahabat Nabi niki sing namanya pun Abdullah bin Mas'ud wonge cilik, gering, pas menek wet, pas dia memanjat sebuah pohon, betisnya tersingkap itu apa? Terbuka, Bu, nggih. Kelihatan betisnya diguyu karo kancane. Kecil banget, nah seperti itu. Masa kecaran apa sikil disindir, dicibir oleh teman-temannya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung membela. Aja main-main ini kaki yang telah membawa dia mengarungi medan jihad. Kata Nabi SAW, kakinya Abdullah bin Mas'ud kalau seandainya ditimbang dibandingkan dengan gunung Uhud yang besar itu, lebih berat kakinya Abdullah bin Mas'ud. Jadi ternyata ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai kita dari fisik kita, Bu. Fisik kita itu bukan tempat penilaiannya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai apa yang kita kerjakan, menilai dari hati kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak menilai kita, tidak melihat kita dari apa? Muka kita seperti apa sih?
Harta kita sebanyak apapun tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang mukanya negatif mungkin, seorang orang elek banget, politik ireng banget, ya kan? Tapi dia orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin yang tulu ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Hati dan apa yang kita kerjakan. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dalam surah At-Taubah disebutkan, katakan oleh Muhammad kepada sahabat-sahabat engkau, beramallah, maka Allah akan menilai amalan kita, Rasul juga akan menilai, orang-orang beriman juga akan menilai amalan kita. Maka kita harus perhatian dengan apa yang kita amalkan, ibu. Ibu, perhatian. Kemudian yang ditimbang juga adalah catatan amal, juga ikut ditimbang. Hadisnya apa Ustaz? Hadisnya terkenal dengan hadis bitaqah atau hadis sijillat. Jadi ada seorang, diceritakan Nabi SAW, ada seorang mempunyai 99 catatan amal keburukan itu. Satu catatan itu modelnya kayak gulungan dalam lontar nih bu, yang digulung bu. Ketika digelar, sur kayak orang gelar karpet. Ternyata wadone jauh mata memandang, isinya welek kabeh. Nambah siji bu, siji mana digelar maning, waduh banget, sejauh mata memandang. Dia sudah murung, putus asa wis mati ya. Ya kan? Seperti itu yang dia gambarkan, seperti itu. Satu saja sudah membuat dia binasa. Apa 99? Tapi ternyata dia punya satu kebaikan, yaitu kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan dengan keyakinan yang penuh. Ketika ditimbang 99 catatan tersebut dengan satu la ilaha illallah, ternyata yang lebih berat adalah la ilaha illallah. Ini yang ditimbang di hari kiamat. Baik. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan amalan timbangannya, gitu, oke? Enteng. Fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, neraka yang sangat panas sekali, bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggambarkan kengerian neraka dalam Al-Quran itu. Kalau seandainya kita kumpulkan, sudah cukup untuk membuat kita takut sebenarnya. Sudah membuat kita takut. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Cerita yang Allah sebutkan tentang neraka memang tujuannya untuk menakut-nakuti manusia, karena manusia tanpa rasa takut bisa berubah menjadi makhluk yang sangat buas sekali. Laras buatan ibu? Manusia tanpa rasa takut itu kerusakannya lebih besar dibandingkan serigala dan monster-monster yang ada di TV, bu. Ya. Makanya Allah berikan rasa takut dengan diceritakan, digambarkan neraka yang sangat-sangat mengerikan. Orang yang masuk neraka itu dihinakan. Orang yang masuk nerakanya itu apa? Dihinakan, tidak dimuliakan. Buktinya apa? Pertama, mungkin cukup mungkin waktunya sampai 4:30 mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya memasukkan orang, tapi juga memasukkan sesembahan selain Allah ke dalam neraka. Nah Ustaz, berarti saya nyembah waktu, benar waktu nih. Yang menyembah matahari juga Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam neraka jahanam. Yang menyembah bulan, yang menyembah pohon, pokoknya segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk ke dalam neraka. Sebuah bentuk penghinaan kepada yang menyembah. Harusnya yang disembah itu bisa menyelamatkan, ternyata podo bayi mlebu nih, dibakar bareng
bareng antum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah semuanya akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Semua kalian akan masuk ke dalam neraka itu. Ya kan? Dihinakan, melebuni, diuntal-untalkan, Bu. Kira-kira Bu, nek wong mlebu ngomah diuntalke niku dimuliakan apa dihinakan, Bu? Dihinakan. Allah itu Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran bagaimana penduduk neraka itu dimasukkan ke dalam neraka, mau disemua monggo mlebet, monggo diantar. Tidak, diuntalke. Fus pung seperti itu, ya kan? Selain itu juga diseret, mukanya di bawah, ya kan? Mukanya di mana? Di bawah, diseret, Bu. Kenapa? Karena mereka berusaha ingin lari, menghindar. Seperti orang kalau saat disuruh masuk api mau tidak, Bu, dia pasti lari, gara-gara lari cekel, kemudian diseret, setelah diseret aku diuntalkan. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan mereka penduduk neraka atau orang-orang yang telah akan masuk neraka. Beda dengan orang-orang yang masuk surga, mereka akan dibukakan pintunya, masuk satu persatu seperti sebuah tamu agung yang disuguh dengan makanan-makanan yang luar biasa enaknya. Itu orang yang masuk surga. Dan gambaran siksa neraka agar kita lebih takut lagi, Bapak sekalian, itu luar biasa. Dan Nabi SAW ini pernah menggambarkan yukta bi an'ami ahli dunya min ahli nari. Kelak besok akan didatangkan seorang yang kenikmatannya paling besar di dunia ini. Sugih, omahe apik, mobil mewah, mangane enak. Semua kenikmatan dia rasakan di dunia ini. Kemudian dia dicelupkan satu celupan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Macruk mau mungkin diangkat lagi. Kemudian ditanyakan, ya Ibn Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal ra'aita khairan qat? Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan satu kebaikan? Padahal biarnya oleh aku dipenuhi dengan kenikmatan. Orang ini menjawab, la wallahi, belum pernah ya Allah saya menikmati satu kenikmatan pun belum pernah. Artinya satu celupan ke dalam neraka itu bisa mencuci otak, menghilangkan ingatan-ingatan manis tentang kenikmatan yang pernah dirasakan di dunia ini. Ngeri buatan ibu seperti itu, ngeri sekali. Yang kedua tentang siksanya api neraka. Ya, dengan tahu orang yang paling ringan azabnya di neraka kelak itu orang seperti apa, Ibu? Yang paling ringan, orang ini adalah pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Thalib. Siapa, Ibu? Abu Thalib. Karena jasanya yang besar melindungi baginda Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, Nabi memberikan syafaat kepada beliau. Seandainya bukan karena beliau, Abu Thalib akan ada di keraknya neraka, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya apa? Hanya diletakkan bara api di kakinya saja. Diletakkan bara api neraka di kakinya. Tapi sifatnya kawar itu apa, Bu? Panas, Bu, okay? Kan merambat, Bu, okay? Merambat dari kaki naik ke apa niki? Betis, dari betis ke paha, dari paha ke perut, dari perut ke dada, sampai ternyata otaknya mendidih, Bu. Berarti yang di bawahnya otak, di bawah ini lebih panas lagi, Bu, okay? Lebih panas lagi. Dan dia mengira bahwa dia adalah orang yang paling keras siksanya di neraka. Padahal
dia paling ringan. Ini yang berbicara adalah orang yang tidak pernah bohong, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan panasnya api neraka itu narun hamiyah, narun hamiyah, panas sekali, Bu. Yang Nabi SAW bercerita mengatakan panasnya api yang kita gunakan di masak, nanti umbek, nanti matang, Bu, okay? Niku 70 kali lipat dari api neraka. Berarti api neraka itu 70 kali lipat panasnya api dunia. Makanya heran, Bu, nek ana wong kok nganti nantang ora apa mlebu neraka. Mboten apa? Engko penak jogetan karo artis. Ada yang bilang seperti itu enggak, Bu? Ada. Dikira neraka itu gone asik, Bu, nggih. Jajal niki. Ning kene wae, Bu, teng mriki, Bu, nggih. Kon nyekel kae sing napa sing go bakar sate, mau Bu, nggih. Areng sing buruk cekel terus joget iso ora aja. Cekel boten ngene-ngene, Bu. Hah? Kon nyekel kae sing panas, terus jajal cekel 2 menit bae wis. Terus joget-joget kanan kayak biasanya nang TikTok, misalkan atau nang media sosial iso ora. Saya yakin tidak bisa, apalagi di neraka kelak. Dari bawahnya api, dari atasnya api, dari samping kanan api, dari kiri juga api. Bahkan dia selain terbakar, dia juga membakar. Ini, Bu, manusia yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain dibakar, dia juga membakar. Nah, kok bisa, Ustaz? Bukankah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bahan bakarnya nopo? Manusia dan batu? Ya kan? Berarti manusia itu bahan bakar, artinya dia juga membakar juga. Dan sifatnya yang disebutkan dalam Al-Quran itu ummuhu hawiyah. Itu artinya ibu. Maka sebagai ahli tafsir mengatakan apinya neraka, siksanya neraka itu akan senantiasa mendekat dia seperti ibu yang mendekat anaknya, gak akan dilepaskan. Mayung ini yo panas, ngono yo panas, ngono yo panas, podo wae. Ngeri sekali. Dan ketika itu mereka tidak punya teman, Bu, gak duwe kanca, Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran mereka penduduk neraka itu gak duwe konco min sodikin walahan, gak punya teman. Yang teman biasa juga tidak punya teman dekat. Wes, biasa kalau orang susah tapi duwe konco, berkurang kesusahannya. Melarat, kerungu koncone ya melarat, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti dia senang karena ada temannya. Lain sudah disiksa sendirian pula, kehinaan di atas kehinaan, siksaan di atas siksaan. Makanya luar biasa sekali, mungkin luar biasa namanya penderitaannya. Narun hamiyah. Baik, pelajaran apa yang bisa kita ambil di soal Korea ini? Kita harus perhatian dengan hal-hal yang bisa memperberat amal soleh kita. Oke, kita harus memperhatikan perkara-perkara yang membuat berat timbangan kita. Napa niku? Di antaranya adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Nabi SAW mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala besok melainkan dari akhlak yang baik. Karena diajarkan lari-lari, wayah-wayah, diajari akhlak yang baik, karena akhlak yang baik itu yang memperberat timbangan amal kita. Jadi ibadah itu, Bu, tidak hanya di masjid saja. Pergaulan kita sehari-hari, senyumnya, tutur katanya, dipilih diksinya, diksi ini apa? Kosakata mungkin. Jangan sampai melukai orang lain. Itu sangat berpengaruh dengan
timbangan amal kita besok. Yang memperberat amal kita juga zikir. Nabi SAW pernah mengatakan kalimatani, dua kata, dua kalimat, khafifatani fil lisan, dia ringan di lisan, gampang diucapkan. Saqilatani fil mizan, berat di timbangan besok di hari kiamat. Habibatani ila rahmat, dicintai oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Napa niku subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Diperbanyak apalagi jenengan puasa. Puasa yang paling baik itu puasa yang seperti apa? Puasa yang paling banyak zikirnya. Mungkin ampun meneng bae nek pas puasa, diperbanyak doa, diperbanyak zikirnya. Baik. Kapan hari kiamat? Tapi yang lebih penting, mada a'dantalaha, apa yang engkau persiapkan untuk hari tersebut, itu yang jauh lebih penting dibandingkan tahu kapan terjadinya. Ini kan kata orang Arab Badui itu, "Hai Muhammad, saya tidak siapkan banyak sholat, banyak puasa." Enggak. Artinya dia sholatnya hanya sholat fardu saja, puasanya hanya puasa Ramadan saja. Ini kan. Tapi dia mencintai Nabi SAW. Kata Nabi SAW, anta ma'a man ahbabta, engkau kelak akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Engkau kelak akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kita itu pasti cinta kepada seorang, baik cinta secara biologis atau cinta suami, wajar. Tapi cinta kepada orang-orang soleh itu penting. Cinta kepada figur itu penting. Dan itu bekal penting sekali di hari kiamat besok, Bu. Kenapa? Kata Nabi SAW, anta ma'a man ahbabta, engkau besok kelak di hari kiamat akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Ini saya perhatikan, Masya Allah penting sekali, Bu. Nah, kita berusaha untuk mencintai Nabi SAW, mencintai para sahabat yang jelas dijamin masuk surga, yang mereka merupakan orang-orang yang terbaik di umat ini. Mencintai para ulama, mencintai orang soleh. Agar apa? Kita kelak di hari kiamat dikumpulkan di rombongannya mereka. Walaupun kita amalannya biasa-biasa saja, tidak bisa menandingi mereka. Loh, siapa kita? Tapi gara-gara kita cinta dengan mereka, kita dikumpulkan bersama mereka. Dan hati-hati ngefan atau senang kepada orang-orang yang jenengan kalau ditanya, kalau besok Pak Dino kiamat pengen karpet orang, ya kok saja disenangi. Itu aja, gampang. Umat Islam, kita kaum mukminin itu bimbingannya jelas. Siapa yang kita cintai, siapa yang tidak, sangat jelas sekali. Nah, ini beberapa atau tadabbur yang bisa saya sampaikan tentang surah Al-Waqiah ini. Semoga bisa bermanfaat. Pertama kepada diri saya sendiri, dan kedua kepada jenengan, ibu-ibu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, kemudian menerima puasa kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang ketika ditimbang amal baiknya itu lebih berat dibandingkan amal buruknya. Allahumma amin. Alhamdulillah. Monggo ibu-ibu kalau ada pertanyaan silakan. Monggo kalau ada pertanyaan silakan ibu. Nek boten-boten nggih boten napa kula malah seneng. Boten ditakoni. Boten-boten nggih boten wonten, alhamdulillah. Berarti sampun jelas. Okay. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya akhiri pengajian kita kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.